Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang perkawinan, di mana pernikahan ini merupakan satu tahapan penting di dalam kehidupan manusia. Maka untuk menuju perkawinan yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah, maka diperlukan kesiapan baik mental maupun baik secara lahir maupun batin. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang masih terjadi di banyak daerah, yaitu tentang pernikahan dini. Bukan hanya isu, tapi ini menjadi salah satu problematik di masyarakat kita. Maka kita akan menggali apa saja sih dampaknya, mengapa hal ini perlu dicegah, dan bagaimana peran keluarga serta masyarakat untuk melindungi masa depan generasi muda. Nah, pemirsa podcast di mana saja Anda berada, di sini bersama saya Dian Yuniarti Maskuro akan membahas satu tema ini bersama satu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu tokoh di masyarakat, yaitu penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan Kawedanan. Maka kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Ikhwan Yahya. Demikian ya Bapak. Beliau ini adalah penyuluh agama, bertugasnya di KUA Kecamatan Kawedanan. Tentu saja bertugas di KUA ini terkait dengan perkawinan, ya kan? Banyak hal terkait dengan pernikahan yang mungkin menjadi satu problematika di KUA. Salah satunya yang sering terjadi di daerah-daerah ini adalah pernikahan dini yang masih marak, ya, entah itu apapun faktornya, itu masih marak terjadi di beberapa daerah. Nah, selaku penyuluh tentu banyak mengamati, ya, di sekitar tentang pernikahan dini ini, terutama di tempat Pak Ikhwan ini bekerja. Oke. Terutama Pak Ikhwan ini tentang apa saja sih faktor penyebabnya, kira-kira masih banyaknya terjadi pernikahan dini di beberapa wilayah. Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang menjelang sore Bu Dian. Alhamdulillah kita bertemu di acara podcast Kementerian Agama. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang telah memfasilitasi kita dari penyuluh agama se-Kecamatan Kawedanan untuk belajar bersama-sama di acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Baik, hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi di awal, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan terkait dengan pernikahan dini. Baik, Bu Dian dan Bapak pemirsa yang kami hormati, sebenarnya pertama-tama apa sih yang dikatakan sebagai pernikahan dini? Kita harus tahu betul apa yang dimaksud dengan pernikahan dini itu. Jadi pernikahan dini itu adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup usia atau belum secara matang, secara fisik ataupun secara emosional atau secara sosial, mereka itu belum siap untuk mengadakan suatu pernikahan. Seperti itu. Jadi ada 3 poin yang perlu digarisbawahi Bu Dian. Yang pertama adalah belum siap secara fisik. Kita tahu banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu badannya kan besar-besar nih. Tetapi belum gitu ya. Tapi belum tentu secara secara fisik dia betul-betul bisa untuk
menjalankan yang namanya rumah tangga seperti itu. Ibarat zaman sekarang itu orangnya besar tapi daya pikirnya kurang, seperti itu. Itu ada secara fisiknya, tapi juga ada orang yang memang secara fisik itu besar tapi dia juga bisa sudah mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Yang kedua itu ada secara emosional, Budian. Emosional itu adalah suatu buah pikir bagaimana secara psikologis manusia itu bisa menjalankan rumah tangganya seperti itu. Jadi karena rumah tangga itu adalah memadukan dua akal yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya kan tidak pernah tahu, gitu kan? belum mengenal sama satu sama lainnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia bisa bergaul dengan dia. Nah, secara emosional ini adalah belum siap. Yang kedua adalah sosial. Nah, sosial ini adalah bagaimana dia berhubungan dengan orang selain dia, semisal dengan masyarakat atau mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, pemerintah itu memberikan suatu patokan di dalam undang-undangnya itu, kalau tidak salah Budian, itu undang-undang nomor 6 kalau nggak salah, undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu mengatur tentang umur seseorang untuk menjadi patokan dia boleh melakukan pernikahan. Nah, itu dibatasi umur 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, undang-undang yang nomor 16 tahun 2019 ini adalah memperbarui daripada undang-undang sebelumnya yang berbeda. Kalau nggak salah undang-undang nomor 1 tahun 74 ya Budian sudah hafal ya. Sama-sama di KUA. Oh gitu ya. Nah, di situ mengatur kalau tidak salah itu umur laki-laki 19 tahun Budian, dan perempuan boleh nikah umur 16 tahun. Jadi ada jeda 3 tahun antara laki-laki dengan perempuan. Itu masalah pengertian daripada pernikahan dini tadi. Nah, sekarang tadi poin pertanyaan dari Budian kan apa faktor penyebab gitu kan. Nah, faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini itu yang pertama adalah faktor budaya atau tradisi. Budaya atau tradisi itu ada sebagian, contohnya begini Budian. Ada yang di dalam suatu daerah itu mereka mengadopsi suatu budaya jangan sampai menjadi perawan tua. Itu kalau saya tahu itu, saya kan nikah di Mojokerto Budian. Nah, di Mojokerto itu ternyata anak-anak wanita di sana itu rata-rata usia SMP itu sudah dinikahkan di sana itu. Nah, itulah menjadi suatu faktor penyebab budaya yang menjadikan seakan-akan budaya itu, karena budaya itu kan susah untuk bisa dibilang ini tradisi. Iya. Gitu kan? Budaya kan berterikat dengan tradisi seperti itu. Dan akhirnya mereka itu banyak sekali yang usia SMP itu sudah gendong anak, mungkin nanti setahun sudah tambah lagi dan lain sebagainya. Tidak, reproduksinya banyak tetapi di dalam angka usianya belum cukup untuk melakukan pernikahan seperti itu. Jadi budaya. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Kita tahu bahwasanya ketika manusia atau ketika seseorang berumah tangga mempunyai anak yang dibilang banyak, di saya itu ada Bu. Jadi pernikahan dia punya anak 1 lusin seperti itu. Nah, banyak sekali. Nah, dari faktor ekonomi inilah yang menyebabkan daripada nanti ngelibet keluarga, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Terus dinikahkan untuk meringankan ekonomi. Nah, seperti itu kan.
dia sudah kenal sama seorang lelaki, ya wis lah nanti ya wis dinikahkan. nah daripada nanti di rumah juga apa namanya tidak tentu arah dan dia sudah diharapkan oleh seorang laki-laki, akhirnya dia mau dan disetujui oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan. Jadi faktor ekonomi yang kedua. Yang ketiga, Ibu Dian, faktor penyebab daripada pernikahan itu adalah pergaulan bebas. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan anak muda di era-era sekarang ya. Seperti itu. Jadi orang tua itu sebenarnya harus lebih pandai daripada anaknya. Sebenarnya harus seperti itu, Bu Dian. Seharusnya seperti itu. Karena kadang kita orang tua ya kecolongan. Nah, seperti karena itu. Kita kadang tidak ngimbangi secara teknologi, anak meningkat pesat. Iya. Sementara kita dibohongi pun tidak tahu. Nah, karena untuk harus berhubungan bebas seperti itu Pak Iwan, itu kan tidak harus bertemu sih sekarang. Iya. Lewat medsos bisa, meski nanti berujung juga ke pertemuan kan gitu. Seperti itulah yang kita tidak harapkan seperti itu, karena ada yang cerita seperti ini, Bu Dian. Ada anaknya itu karena orang tuanya itu tidak tahu tentang sosial media atau dalam tanda kutip megang HP saja nggak bisa seperti itu. Akhirnya ditanya oleh masyarakat, loh anakmu kemana? Kok setiap malam kok tidak ada? Anak saya itu sibuk mengerjakan tugas di rumah teman-temannya seperti itu. Dengan bangganya dan dengan pedenya para orang tua percaya. Jadi menganggap bahwasanya dia penting dengan tugas yang dia alibikan untuk bisa keluar dari rumah. Nah, itu nanti akan terjadi suatu pergaulan di luar daripada awasan daripada orang tua yang kemudian ketika terjadi pergaulan yang di luar pengawasan dari orang tua, akhirnya terjadilah sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam tanda kutip sekarang LKMD atau marriage by accident. Ya, bahasa Arab, ya kan? bahasa Inggrisnya begitu. Seperti itu ya. Jadi menikah karena kecelakaan. Kan? Nah, kecelakaan bahasanya sekarang. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan, kalau mau tidak mau juga harus segera dinikahkan seperti itu. Nah, mungkin itu Bu Dian, nanti 3 faktor itu yang menjadi faktor penyebab paling utama menjadi anak-anak atau remaja yang belum siap untuk pernikahan akhirnya menjadi pernikahan ini. Betul. Oke, itu faktor penyebabnya ya. Iya. 3 hal itu tadi. Kalau dilihat dari tadi ya yang disampaikan Pak Iwan di awal dari tradisi itu tadi, ternyata juga marak sih di daerah-daerah ya. Itu tadi di Mojokerto ya Pak Iwan. Iya. Di sini pun banyak. Oh. Kelihatannya sama-sama itu kelihatannya. Karena di tempat saya di Pelausan, gitu. tempat sana apalagi pegunungan kan, ada di satu daerah juga seperti itu Pak Hewan. Jadi mereka menganggap kalau anak itu sudah akil balik, gitu. sudah SMP itu mereka rawan tua kalau tidak cepet-cepet nikah. Gitu. Dan itu menjadi momok tersendiri gitu untuk para orang tua kalau sampai berapa gitu enggak nikah 17 tahun 18 tahun itu sudah orang tuanya ribut. Itu ada yang seperti itu ya, itu dari faktor tradisi, kebiasaan. Itu ada satu desa yang seperti itu. Justru sebenarnya begini Bu Dian, anak-anak yang belum siap secara emosional ketika dia memaksakan untuk menjalin suatu pernikahan, justru malah di situ akan banyak timbul konflik di dalam keluarga itu sendiri sebenarnya. Karena dia sebenarnya belum mampu untuk menjadikan satu tunggak antara perempuan dan laki-laki, karena mempunyai akal atau mempunyai persepsi yang beda-beda. Malah ada yang dari luar suku, semisal Indonesia mungkin sama Afrika atau yang sebagainya, nanti kan akan terbentuk suatu konflik keluarga sendiri dan ujung-ujungnya nanti akan timbul perceraian. Nah, ini kan yang sebenarnya yang digagas oleh pemerintah, jangan sampai nanti ada penceraian. Baru nikah semisal kan, baru setahun 2 tahun, kasihan sama anak-anaknya dan sebagainya. Karena masih usia segitu kan, untuk memanage masalah di dalam keluarga juga
belum mampu. Iya, belum mampu. Betul. Itu yang pertama, itu faktor tradisi yang seperti itu. Iya. Kompleks itu sebetulnya, yang masih butuh sosialisasi kepada mereka kan gitu ya Pak Iwan. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu tadi ada kesenjangan itu tadi, maksudnya pendidikan kepada anak. Juga ternyata kita sebagai orang tua juga harus pinter medsos juga kan. Iya. Biar itu. Tidak ditipu sama anak, kadang gitu, tidak kecolongan. Iya. Maka kita sebagai orang tua ternyata juga perlu untuk mengupgrade lah. Juga bisa untuk medsosnya gitu, orang tua juga harus pinter kan gitu. Iya. Oke. Nah, oke Pak Iwan, kemudian ini ketika terjadi betul-betul dipaksakan gitu ya untuk pernikahan dini, ini menurut pandangan Pak Iwan, dampak negatif apa sih kira-kira yang akan terjadi gitu ke depan tentu saja kan. Ini kan jangka panjang ya Pak Iwan. Iya, betul. Pernikahan dini itu bukan hanya tapi ke jangka panjangnya kan gitu. Iya. Begini. Dampak negatif itu sebenarnya dari awal sebagian sudah kita bahas sebenarnya. Iya, jelas masih banyak. Iya, masih banyak lagi. Yang paling konkret Bu Budian, sebenarnya ketika dampak negatif seseorang memaksakan untuk melakukan pernikahan, yang paling baku adalah terkait dengan kesehatan. Itu jelas. Jelas itu. Secara rahim belum mampu. Maksimal. Iya, belum maksimal. Belum matang lah, belum matang caranya gitu. Karena ketika nanti usia itu masih kecil, kemudian dia memaksakan untuk pernikahan, mungkin karena kecelakaan tadi ya Budian. Nanti dari segi kesehatan pun dia sebenarnya untuk reproduksi dalam hal keturunan itu belum siap. Mungkin nanti dia akan malah mengalami suatu hal komplikasi tentang dengan penyakit yang ada di rahimnya, seperti itu. Nah, di situ nanti besar harapannya nanti supaya nanti kita sebagai penyuluh agama ya, berikan suatu motivasi edukasi yang terbaik buat masyarakat nanti, supaya nanti tidak sampai terjadi pernikahan dini seperti itu. Nah, tapi kalau nanti sudah ada latar belakang kecelakaan tadi kemudian mau tidak mau ya kita harus bagaimana untuk menyiasatinya seperti itu. Jadi intinya kesehatan itu dia akan rusak di dalam reproduksi untuk keturunan berikutnya dan berikutnya seperti itu. Yang kedua kemudian terkait dengan dampak negatif itu terkait dengan ekonomi. Mungkin ketika nanti namanya anak-anak anak-anak itu finansial juga. Iya. Anak-anak itu semisal jadi dia tuh sifatnya adalah minta, bukan memberi. Jadi ketika nanti dia sudah menjadi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga, mau tidak mau dia harus bekerja. Tetapi dengan keadaan dia yang minim di dalam pengalaman dan sebagainya, apa yang bisa dia lakukan untuk pekerjaan di era yang serba digital seperti ini loh Bu Budian, seperti itu. Jadi mungkin dia akan sulit untuk mencari suatu pekerjaan, dan sehingga nanti ketika dia tidak mempunyai penghasilan akan menelantarkan istrinya, anaknya otomatis. Seperti itu, dan ujung-ujungnya nanti akan juga terjadi perceraian seperti itu. Itu Budian. Yang ketiga, dampak negatif dari pernikahan dini Budian adalah terkait dengan psikologis. Psikolog tadi sudah pernah disinggung ya, psikologis. Jadi anak-anak mereka lebih cenderung kepada masih mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya egonya masih tinggi. Ibarat kita itu sering marah-marah gitu ya. Nah gitu. Jadi ketika nanti dia sudah berhubungan atau menjalin dengan suaminya, jadi kayak dia berlatar belakang dengan apa yang sebelumnya, kayak teman akhirnya seperti itu. Jadi karena rumah tangga itu adalah untuk yang pertama adalah sunnah Rasul, yang kedua adalah untuk memberikan suatu keturunan yang solih dan soleh. Kalau dia belum mampu secara psikologis, nanti bagaimana
dia akan memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya dan keluarga semuanya, seperti itu. Mungkin itu dampak negatifnya ya. Ya kalau dipikir, jangankan mereka yang nikah dini yang belum matang seperti itu ya Pak Iwan. Sedangkan kita, mereka yang sudah dewasa saja, ya kan, yang sudah dewasa mungkin sudah cukup umur, yang mungkin dilihat sudah pantas lah untuk nikah, sudah sudah matang. Di tengah-tengah pun ketika menghadapi ibadah rumah tangga juga masih kesulitan memanage, apalagi mereka yang terlalu dini belum matang, ya belum mampu ketika dua karakter yang berbeda disatukan, ya kan, bisa dibayangkan mesti rumit untuk bisa menyatukan dua karakter itu, kalau belum cukup umur. Nah kemudian selaku penyuluh nih Pak, ya kan, kita tentu punya PR besar kan, kita sama-sama penyuluh, kita bicara tentang pencegahan pernikahan dini ini. Nah ketika kita mensosialisasikan mungkin kepada masyarakat, kepada mereka terutama itu tadi yang ada tradisinya yang seperti itu tadi kan, itu memang kadang sulit. Nah ada enggak ya Pak Iwan mungkin dalam ketika menyampaikan sosialisasi itu bagaimana sih pandangan Islam gitu terhadap pernikahan dini? Ketika kita menyampaikan kepada mereka gitu loh, ada dasar enggak sih gitu, agar paham bahwa pernikahan dini ini pun ada efek negatifnya ke depan gitu. Tapi juga ada kalau di dalam syariat pun gitu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur gitu. Kalau pernikahan dini ini membawa efek yang negatif gitu, yang lebih banyak mudaratnya gitu. Gimana? Begini. Pandangan Islam itu terkait dengan pernikahan dini itu ada suatu hadis Nabi yang kalau tidak salah ya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah, itu di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu ja'un. Kalau tidak salah seperti itu kemudian yang artinya kurang lebih seperti ini. Wahai para kaum muda-muda, kalau kamu sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Tetapi kalau kamu nanti belum siap untuk menikah, maka alternatif yang disampaikan oleh Nabi adalah ternyata puasa. Karena puasa itu adalah salah satu alternatif yang penting untuk mencegah di dalam hal kemaksiatan dalam tanda kutip pernikahan dini tadi, seperti itu. Nah kalau kita bahas perlafat kemudian itu di situ ada kata ya ma'syarus sabab, ada kata sabab. Sabab itu adalah maknanya adalah pemuda, bukan ya ma'syaron ibna atau bukan yang dihitopi oleh Nabi itu adalah para pemuda, bukan anak-anak, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari lafaz itu sudah terang sih sebenarnya. Yang boleh menikah itu adalah orang-orang dari minimal dia statusnya adalah para pemuda, bukan anak-anak. Yang dikatakan di bawah usia 19 itu kan masih taraf sekolah kemudian seperti itu kan. Kalaupun sudah lulus ya masih terlalu muda juga. Iya, makanya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pemuda ini adalah ujung awal mereka itu sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Nah, pemerintah dengan mengamati daripada perkembangan anak-anak ini, tadi yang boleh 16 tahun, kemudian menjadi 19 tahun dari semuanya itu. Kenapa? Karena perkembangan zaman kemudian. Mungkin kita banyak tahu lah bagaimana pola pikir atau cara pikirnya anak-anak zaman sekarang seperti itu. Kalau katakanlah kita yang umuran kita kan lahir tahun 70-an 75. Kalau saya kan 80-an 81 seperti itu. Selisih 10 tahun. 10 tahun kemudian. Nah, itu katakanlah contoh anak-anak yang
umur lahir tahun 80-an semisal. Kalau ketika dia lewat kemudian mungkin kesandung ataupun tangannya atau kakinya kena apa, dia akan apa namanya? Secara spontan dia akan apa nih? Tidak lembek. Dalam arti mungkin batunya akan disingkirkan, kemudian apa mungkin akan dirapikan kembali, tidak cengeng dan bagaimana. Tetapi beda dengan anak-anak yang umur-umuran mungkin katakanlah 90 2000-an lah mungkin. Ya. Ketika kesandung ataupun apa namanya? Berat sitik ya, dia akan cengeng. Nah. Bu. seperti itu nah. Seperti sebenarnya itulah makna daripada sabab yang dikatakan oleh Nabi itu adalah pemuda. Dan kemudian pemerintah sendiri dengan melihat perkembangan zaman, pemerintah juga memberikan suatu batasan umur dengan pergerakan zaman dari zaman ke zaman seperti itu. Mungkin dengan batasan umur 19 tahun itu mungkin anak-anak sudah lebih matang dan dewasa di dalam dalam pernikahan seperti itu. Terus kemudian di situ kita lanjutkan, di situ ada kata-kata manistato'a alaikum alba'ah faltazawwaj. Kata alba'ah di situ. Jadi poin daripada hadis itu adalah lafaz alba'ah itu. Alba'ah itu banyak sekali para musahih atau para pentasih hadis itu yang mengatakan banyak makna kemudian. Kata alba'ah itu ada yang mengatakan al-makan. Al-makan itu maknanya adalah tempat. Jadi ketika seorang pemuda sudah punya tempat tinggal, sudah bisa memberikan tempat yang layak untuk para calon istrinya, itu kan cara calon istrinya, bukan para calon ya. Satu untuk saja. Calon istri, calon-calon. Kalau calon-calon nanti bisa banyak sekali. 2, 3 dan 4 Bu kemudian. Mas Nawasulasa. Jadi ada yang mengatakan makan. Jadi ketika para pemuda itu sudah bisa mandiri lah katakanlah, maka dia sudah bisa dikatakan layaklah untuk mengadakan suatu pernikahan. Ada lagi yang mengatakan kemudian ulama yang mengatakan kata al-ba'ah itu adalah nyun sewu makna al-jima. Jima itu adalah berhubungan badan. Nah, dikandung maksud ketika seseorang itu sudah mempunyai hasrat, mempunyai hasrat untuk ke arah ke situ. Dan sekarang itu kan atau lihat HP lah katanya. Semua tontonan itu adalah berseliweran apa namanya? Berseliweran pornografi. Seperti itu kan sekarang. Iya. Yang kadang tidak difilter. Iya. Banyak baik. Sekali. Di mana aja, di IG, di TikTok, di Facebook apalagi. Di WhatsApp belum waktunya. Nah, karena dari situ mungkin orang-orang atau kita saja atau anak-anak yang melihat dia akan sangat penasaran sekali seperti itu. Nah, ketika anak-anak itu sudah punya hasrat ke situ, nah nanti tugas daripada orang tua ini harus lebih teliti lagi menfilter daripada tontonan-tontonan yang dilihat oleh anak-anak. Makanya kata al-ba'ah itu ketika seorang pemuda dalam tanda kutip pemuda ya, bukan anak-anak lagi ini, ketika nanti sudah mempunyai hasrat untuk ke bersetubuh maka diperbolehkan untuk melaksanakan yang namanya pernikahan tadi gitu. Terus kemudian ketika seseorang tidak mampu, mungkin dalam arti dia belum mampu secara finansial, belum mampu nanti ketika dia memberikan nafkah baik lahir atau batin kepada pasangannya, maka solusi dari Nabi maka disuruh untuk puasa. Seperti karena puasa itu adalah fa'innahu lahu wijaun. Puasa adalah salah satu perisai, salah satu benteng untuk menundukkan daripada hasrat atau nafsu seksual itu. Seperti itu. Dan mungkin perlu disampaikan ketika kita menjadi seorang penyuluh nih, dan kita kan
dari atasan kita dituntut untuk punya binaan nih. Minimal ya. berapa Bu Dian? 4. Yang 4 gitu. Kemudian binaannya berapa Bu Dian? Saya berapa ya? 7 ya. Wah, luar biasa Bu Dian. Sudah lama. Oh iya, jenengan. Kalau saya kan baru Bu Dian. Nah, di situ mungkin bisa disampaikan yang terusannya al-ba'ah tadi, faltasawat karena fa innahu aghaddu lil basar. Ketika pernikahan itu sebenarnya dampak positifnya adalah akan menurunkan daripada pandangan yang bersifat kemaksiatan. Dan juga wa ahsanu lil farji, dan dia akan bisa untuk apa namanya ini? Menyelamatkan daripada kemaluan-kemaluan mereka ketika sudah punya hasrat seperti itu, ketika sudah nikah kan sah-sah saja dan akan malah ya, berpahala iya, kemudian seperti itu. Jadi intinya pandangan Islam itu kalau memang sudah waktunya silahkan untuk mengadakan suatu perkawinan dengan batasan-batasan asbab tadi, seperti itu. Kalau memang belum mampu mungkin ya sabar dan mungkin apa namanya diimbangi dengan melakukan aktivitas puasa tadi, seperti itu. Untuk menahan diri. Iya. Kalau kendalanya mungkin saat ini ya Pak Iwan, ya kita tahu kan, jangankan puasa kan gitu. Yeah. Anak-anak sekarang itu loh Pak Iwan, yeah. Kalau untuk memaknai seperti, maka sulitnya kadang kan di situ, di tengah arus derasnya arus medsos seperti sekarang ini ya kan. Yeah. Nah, ditambah lagi kekurang tahuan ilmu tentang agama itu tadi loh. Ya, untuk betul. Puasa saja sebagai untuk menahan nafsu mereka itu loh, itu saja sudah sulit gitu. Ya. Terus selain itu tadi lewat hadis tadi nggih, ada ya, mungkin di ayat Al-Qur'an saya lupa Pak Iwan, yang janganlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Itu apa ya Pak Iwan? Mungkin itu juga bisa sih ya. Iya. Untuk ini satu undang-undang lah kalau di dalam betul. Untuk pernikahan dini. Iya. Itu ya. Iya. Ayat apa ya itu saya lupa. Karena janganlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau tidak salah seperti itu. Iya. Jadi memang itu kan kembali kepada seseorang perempuan bentukan seperti itu. Karena seorang perempuan bisa dikatakan siap di dalam reproduksi keturunan mungkin dengan apa kata sabab tadi dia. Seorang sudah dikatakan muda dan dia kalau pemerintah kan patokannya umur dia umur 9 tahun 19 tahun itu kan dia sudah keluar dari sekolahan tingkat SLTA-nya ya kan, sudah tadi bilang kalau dia memang belum punya biaya untuk dalam arti kuliah dan sebagainya, kan kuliah kan bisa dilaksanakan dengan mungkin dengan sudah rumah tangga kan bisa kelas-kelas karyawan seperti itu kan. Atau mungkin begini Budian, sebenarnya masalah anak-anak kenapa mereka kok namanya mungkin gini dalam arti pikiran saya saja, apakah salah dalam mengartikan hadis ini nih? Hadis ini begini an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini jangan-jangan jadi nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak cinta dengan atau melaksanakan sunnahku, maka dia tidak akan tidak akan menjadi umatku. Nah ini takutnya nanti anak-anak ini salah dalam menafsirkan kata-kata itu, berarti ayo nikah saja lah. Nah ini adalah tugas kita lah, karena kita perannya sebagai penyuluh agama. Kita harus bisa untuk memberikan wawasan yang bagus untuk para anak-anak khususnya ini supaya tidak terjerumus dalam pernikahan dini itu begitu. Seperti itu. Kemudian kira-kira kita bicara selaku penyuluh agama ya Pak Iwan. Kira-kira upaya pencegahan apa sih Pak Iwan untuk paling enggak memfilter, paling enggak mengurangi lah gitu angka pernikahan dini gitu. Saya yakin mungkin di Kawedanan masih banyak ya Pak Iwan. Pak Iwan ini asli Kawedanan enggak sih? Saya asli Kawedanan, Giripurno, Gunung Bancak Bu. Pernah ke Gunung Bancak? Pernah lihat Gunung Bancak ya, tapi sekarang sudah
sudah bagus Bu sekarang, kayak makam para wali-wali sekarang. Itu masih tinggi pernikahan dininya masih enggak? Kalau di Giri Purno itu ya tidak bisa dikatakan tinggi lah, biasalah Bu di sana. Kalau yang saya contoh itu, yang saya tahu di rumah istri saya itu yang di Sekerto itu, rata-rata itu mereka sudah kelas SMP sudah dinikahkan seperti itu. Malah ada Bu yang karena tidak disetujui, kan ketika nanti dilaporkan atau didaftarkan ke KUA kan otomatis akan ditolak oleh KUA karena umurnya belum mencukupi. Nah, otomatis ketika nanti ditolak oleh KUA, otomatis diberikan suatu rekomendasi atau bukti surat tolak itu untuk dijadikan sidang di pengadilan agama. Mungkin saja, jadi pemicu daripada pernikahan siri, bukan diri lagi. Siri itu mungkin seperti itu. Karena dalam tanda kutip sosial atau budaya yang mereka mengatakan bahwasanya daripada menjadi seorang perawan tua lah seperti itu. Perawan tua seperti itu memang, dan anak-anak zaman sekarang itu masih muda-muda, cuman secara fisik tubuhnya itu udah besar. Mereka hidup di era yang vitaminnya sudah, gizinya standar tinggi. Atau mungkin makanannya terlalu banyak kimianya mungkin. Ya bisa sih. Iya. Kalau dipikir-pikir juga dari faktor makanan. Iya. Itu bisa menjadi salah satu penyebab mereka ya tumbuh dewasa sebelum waktunya. Iya. Bahkan para wanita pun kan menstruasi yang dulu di zaman saya di usia SMP paling enggak 13 tahunan, sekarang umur 9 tahun sudah. Menstruasi itu otomatis pola pikir mereka, kedewasaan mereka kan seharusnya belum, tapi sudah matang gitu. Sudah tahu. Terus tadi Bu Dian terkait dengan upaya pencegahan pernikahan dini Bu Dian. Ini ada 3 faktor yang menurut saya ini perlu untuk bekerja lebih keras lagi. Itu yang pertama dan yang paling utama adalah peran orang tua. Nah, dari orang tua ini tadi sudah banyak dibahas ya di depan gitu ya. Orang tua harus lebih mengikuti zaman, harus lebih memberikan suatu banyak kata mengingatkan kepada anak-anak kita untuk jangan sampai nanti terjerumus kepada pergaulan bebas atau mungkin terjerumus dengan sesuatu yang bersifat nanti akan membuat dia akan menjadi tidak baik ke depan dan sebagainya. Nah, otomatis ketika orang tua pun juga harus bisa mengikuti digital zaman sekarang. Tetapi kita juga tahu Bu Dian, banyak orang tua yang tidak bisa untuk mengikuti dengan era zaman sekarang itu. Tapi dengan peran orang tua itu, kalau mereka tidak bisa untuk mengikuti zaman sekarang itu, paling tidak orang tua harus banyak kata Bu Dian. Banyak kata itu dalam arti, kalau orang Jawa mengatakan juweh, Bu Dian mungkin sudah paham nih kata-kata. Bu Dian sudah punya cucu nih? Oh belum. Jadi orang tua itu, kalau kita sudah menjadi orang tua Bu Dian, itu harus juweh. Dalam arti juweh itu banyak kata, banyak mengingatkan, banyak apa-apa harus diingatkan, apa-apa harus diluruskan, apa-apa dan sebagainya kepada anak-anak kita, dengan harapan supaya anak-anak nanti tidak terjerumus dengan hal yang tidak baik. Saya dulu itu ketika masih anak dan belum berkeluarga itu ternyata betul. Jadi ibu saya itu dan bapak saya itu sangat katakanlah keras gitu ya. Jadi ketika waktu sholat, ayo dong sholat. Ketika ke masjid, ayo ke masjid dan sebagainya. Sampai kalau zaman dahulu itu pakai kayak gitik ini. Iya, yang pakai sapu. Iya, seperti itu. Nah, ternyata efek dari juwehnya atau banyak katanya orang tua itu membekas sampai sekarang ini. Jadi peran orang tua
di dalam sering mengingatkan, sering berkata-kata kepada anak-anak itu sangat memberikan suatu asar, memberikan suatu bekas yang luar biasa ketika nanti kita sudah menjadi orang tua. Seperti itu. Jadi kembali kepada orang tua. Kemudian selain itu orang tua, sebagai orang tua juga harus memberikan berusaha semaksimal mungkin memberikan suatu pendidikan yang layak. Paling tidak lah minimal lah nanti usia SMP, SMA itu nanti orang tua juga harus bisa memaksimalkan sekolahnya daripada anak-anak seperti itu. Nanti ketika anak itu sudah bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, maka dia secara emosional dan secara pola pikirnya akan berbeda dengan anak-anak yang belum bisa mengenyam sekolahan seperti seperti itu. Jadi kembali nanti ke ekonomi seperti itu. Dari bagaimana nanti para orang tua nanti bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak pada anak-anak. Saya teringat dulu itu bagaimana orang tua saya itu berjuang menjadi tulang punggung ketika saya itu sekolah Nyun Sewu, sampai orang tua saya itu sampai bisa dikatakan utang bank seperti itu demi anak, demi pendidikan anak supaya nanti bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Mohon maaf kalau anaknya paham Pak Iwan, itu ya dalam pikirannya mungkin bisa seperti itu. Itu kalau anak ya tergantung lagi sih. Karakter anak pengaruh juga, ya kan. Kemudian parenting kita sebagai orang tua itu juga punya pengaruh besar juga kan gitu. Selain itu Budian, yang tadi 3 hal yang mungkin perlu di dalam pencegahan itu, yang pertama tadi kan orang tua. Yang kedua adalah kita Budian sebagai penyuluh agama ini, tugas kita ini berat sebenarnya Budian. Kita itu sebenarnya Nyun Sewu di kantor itu sebenarnya kita juga hanya membantu kegiatan di KUA seperti itu, tapi tugas besar kita sebagai penyuluh agama itu adalah sebenarnya langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Mungkin binaan kita itu malah cenderung malam ya Budian. Tapi saya cari sore Pak. Oh gitu nih Budian. Kalau saya sering malam Budian. Kalau bapak-bapak oke lah. Saya cari sore yang gitu, selesai pulang kerja jam 4 kayak gitu, jam 2. Ya untungnya ada, saya cari. Oh gitu nih. Jadi kita para pemirsa semuanya, kita itu sebagai penyuluh agama teman-teman semuanya sebenarnya kita itu adalah bisa dikatakan mohon maaf tulang punggung daripada Kementerian Agama. Mohon maaf ini sebenarnya. Dan tugas kita itu sebenarnya bukan tidak hanya siang saja, sebenarnya 24 jam itu sebenarnya tugas daripada penyuluh agama. Mungkin yang sering diistilahkan sih garda terdepan. Seperti itu. Kementerian Agama. Makanya ketika kita di binaan, melakukan pembinaan di binaannya masing-masing, kemudian mengadakan penyuluhan, mungkin ada di sana ada pengajian ataupun di situ ada para remaja-remaja, karang taruna dan sebagainya. Di situ nanti kita harus berperan aktif untuk memberikan suatu wawasan edukasi yang baik terkait dengan pernikahan dini ini Budian, supaya nanti bisa mereka mungkin nanti tidak salah mengartikan yang hadis tadi Budian seperti itu. Nah ini peran daripada kita sebagai penyuluh agama ini sebenarnya luar biasa. Dan banyak hal sebetulnya. Bukan hanya pernikahan saja sih Pak Iwan. Banyak sekali hal. Nah, karena kita temanya adalah pencegahan pernikahan dini. Yang ketiga yang terakhir kemudian terkait dengan bagaimana upaya pencegahan terkait dengan pernikahan dini itu adalah dari masyarakat sendiri. Tadi yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah kita sebagai penyuluh agama, dan yang ketiga adalah masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Sebenarnya dari peran pemerintah ataupun masyarakat bisa tadi sebenarnya dari pemerintah itu kan sudah membuat suatu undangan ya. Dari yang mungkin 16 tahun menjadi sekarang semuanya menjadi
19 tahun. 16 tahun itu mungkin karena dinilai di usia segitu sudah akil balik. Iya. Mungkin hanya sebatas itu. Iya. Belum matang tapi sudah akil balik. Sebenarnya akil balik itu 10 itu perempuan tidak ada lah. Ini sudah perempuan itu. Benar. Iya, kalau zaman sekarang udah 9 tahun kan sudah tadi saya katakan sudah betul. Menstruasi. Atau mungkin kemudian nanti dari pihak pemerintah itu mungkin nih, ini adalah usulan saja, membentuk suatu forum di situ forum tersebut melayani berbagai permasalahan. Nah, mungkin wabil khusus nanti permasalahan tentang pernikahan atau mungkin apalah nanti bisa seperti itu. Sebetulnya sudah ada sih Pak Iwan. Sudah ada ya Bu. Kecamatan kan ada sekarang, ada forum anak yang gitu. Nah, itu mereka yang kreatif gitu. Iya. Diberikan ajang, diberikan tempat mereka untuk berkreasi. Iya. Agar di masa-masa mereka itu pikirannya berkembang, tidak hanya melulu tentang hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ada forum anak, ada apalagi ada KRR yang semacam itu. Oh gitu nih. Nah. Iya, reproduksi remaja itu diberikan sebetulnya sudah. Iya. Berarti pemerintah dan masyarakat sekitar kan sudah ada forum. Forumnya ada, cuman terkadang di beberapa masih ada itu tadi. Nah. Ini berarti kembali ke tugas kita sebagai penyuluh agama nanti untuk memberikan suatu pemahaman bahwasanya di lingkungan pemerintah atau di lingkungan masyarakat pun sudah ada forum yang seperti itu, yang nanti jangan sampai nanti masyarakat itu jangan ragu-ragu, jangan malu-malu nanti untuk banyak bertanya dengan di forum tersebut. Mungkin bisa dipanjang lebarkan di dunia maya atau dan sebagainya Bu, forum-forum yang seperti itu supaya nanti masyarakat lebih mengenal dan ternyata di desa saya sudah ada forum-forum yang seperti itu. Iya Pak Iwan. Tidak terasa kita dibatasi waktu untuk saat ini ya. Sebetulnya masih banyak sih yang dibicarakan ya terkait pernikahan, ada banyak hal. Itu mungkin sebagai closing statement Pak Iwan yang disampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat terkait ini yang kita bahas tentang pernikahan dini, mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo. Oke, siap. Untuk terakhir kepada para pemirsa semuanya terkait dengan pernikahan dini itu, sebenarnya kita kembali ke masing-masing individu. Sebenarnya seperti itu. Kita harus banyak membaca terkait dengan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada kita. Kita jangan malas-malas. Kita jangan ketika semisal ada majelis taklim dan sebagainya, kita jangan malas untuk datang, karena kita harus senyampang kita sehat, senyampang kita ada waktu yang luang, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu Bu Dian. Jadi intinya terkait dengan pernikahan dini itu kembali kepada diri masing-masing, bagaimana nanti kita mempunyai suatu wawasan yang bagus supaya nanti kita tidak gampang terjerumus pada hal-hal yang bersifat maksiat dalam tanda kutip, nanti dipaksa untuk melakukan pernikahan dini. Seperti itu Bu. Iya. Oke, sudah cukup Pak Iwan? Sebenarnya masih banyak ya? Masih banyak yang akan disampaikan sebenarnya. Mungkin kita sudah mungkin kapan-kapan kita bisa bicara tentang tema yang lain. Insya Allah Bu Dian. Pernikahan siri atau mungkin apa. Insya Allah. Siap. Nanti kita ngikut pada moderator saja nanti. Oke, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan podcast kita kali ini. Dan pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama di mana saja Anda berada, itulah tadi
obrolan kita dengan narasumber Bapak Ikhwan Yahya, Ilmu Agama dari KUA Kecamatan Kawedana. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa pemirsa untuk tetap mengikuti channel kita YouTube Humas Kementerian Agama Kabupaten Magetan, di mana nanti pemirsa akan dapat mengikuti tema-tema yang menarik lainnya. Saya Dian Yuniati Maskuro undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.